Oke, welcome back to my channel guys. Hari ini kita akan review mobil Datsun Go Plus Panca. Nah, ini mobilnya tahun 2014 ya guys. Jadi sekali lagi gua mau kenalin dulu ini mobil apa, cc-nya berapa, tahunnya berapa, harganya berapa. Ini kebetulan mobilnya lagi dicuci sama ownernya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama Pak Rian. Setelah sambil dia mencuci, sambil kita review mobilnya ya. Nah, jadi gini guys, ini tuh mobil Datsun Go Plus Panca. Kenapa namanya kok panjang? Jadi Datsun itu terbagi menjadi dua varian. Yang pertama Datsun Go dan yang kedua Datsun Go Plus Panca. Jadi singkat cerita ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek itu dia nggak ada jok ketiganya, baris ketiga guys. Jadi buntutnya ini langsung kayak Ayla gitu guys. Nah kalau ini tuh kayak Sigra gitu. Jadi ada jok belakangnya, tapi bangku belakangnya tuh untuk anak lah mungkin cocoknya. Nanti kita lihat dalamnya ya guys. Sekarang kita review dulu dari luar. Jadi untuk mobil ini sebenarnya hampir full orisinil. Cuman baru diganti peleknya aja guys. Jadi aslinya ringnya agak kecil, terus diganti upgrade sekitar 2 inch menjadi berapa inch ya ini ya? Kira-kira ring 15, aslinya itu 13 guys. Jadi naik 2 inch, jadi agak padat ya. Nah, kenapa diganti? Mungkin ownernya itu ingin lebih stabil ketika dia lagi di jalan tol, atau lebih gagah mungkin secara tampilan ya. Dan untuk harganya mobil ini itu kisarannya di marketplace antara 65 ke atas sampai 70 jutaan lah. Menurut gue sih oke banget ya guys. Jadi worth it dengan harga segitu, dapat tahun muda. Dan Datsun pun untuk perawatannya, servisnya itu tergolong masih sangat termasuk nggak mahal sih. Spare part juga masih banyak. Nah, untuk transmisi sendiri mobil ini pakai manual. Terus yang jadi sedikit ciri khas dari Datsun adalah ini, dia si wipernya hanya satu. Nah, jadi dia satu biji, cuman dia muternya bisa sampai full gitu guys. Nah, untuk pajaknya sendiri ini di kisaran 1,5 sampai 2 juta ya Pak ya. Tuh seperti itu, 1,8 ya, kurang lebih 2 juta lah kalau misalnya KTP-nya bekas atau seperti apa gitu kan. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini tergolong irit ya guys. Jadi konsumsinya itu karena ini cc-nya hanya 1000, jadi sangat irit banget gitu kan. Apalagi menginjak gasnya di 2000 sampai 3000 rpm aja guys gitu. Dan ini masih aman banget minum bensin Pertalite. Oke, kalau dari luar sih nggak banyak ya yang bisa direview karena tampilannya seperti ini. Jadi ini tuh kelasannya Sigra, tapi kalau Sigra kan harganya mahal ya. Karena balik lagi ke logo ya guys ya, ke logo. Cuman ini secara tahun muda, worth it banget buat kalian yang pertama kali punya mobil. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat dilirik. Dan ini kapasitasnya sendiri lumayan gede sih ya. Nanti kita review dalamnya ya. Ini untuk kapasitas di depan 2 orang, tapi dia joknya nyambung, nanti ada unik, nanti kita bahas di dalam ya. Terus yang belakangnya bisa 3, kalau 4 orang sih rasanya terlalu padat. Nah, belakangnya juga lucu ya bentuknya tuh. Belakangnya lucu banget guys. Jadi nggak bosenin gitu modelnya. Dengan harga segitu, irit, tahun muda, dapat mobil yang sangat worth it. Tuh, kita kelilingin ya. Kebetulan lagi dicuci juga sih sama ownernya ini. Oke. Dan nih luarnya udah kita lihat ya. Luarnya udah kita kelilingin. Oke. Sekarang kita bakal review interiornya guys.
interior. Kita buka ya. Nah, tara, beginilah interiornya guys. Menurut gua sih masih simple banget ya, keren. Untuk setir ini empuk ya guys, jadi nggak bahan plastik. Nah, ini masih empuk dan worth it banget. Beda sama mobil-mobil dengan tipe yang apa, maksudnya dengan merek lain, merek yang bisa dikatakan lebih bagus, tapi dia ini materialnya lebih dari ekspektasi sih kalau segini ya. Desainnya juga nggak monoton ya. Ini untuk head unit udah diganti sama LCD ya guys, jadi kalian bisa ganti aftermarket merek apapun itu supaya bisa pasang kamera mundur dan ada layarnya di sini. Terus satu lagi yang paling unik yang gue suka dari mobil ini tuh ini guys, joknya keren banget. Jadi buat kalian yang baru punya anak satu, kan anak kalian suka nongkrong tuh di tengah ya, mengganggu di persneling segala macem. Nah ini pak, tolong di ini tuh lihat, ini nyambung dari sono ke sini seperti jok tengah. Jadi ini unik banget sih, cuman Datsun sih yang punya terobosan kayak gini nih. Dan ini penataannya juga rapih, persneling di sini. Untuk posisi mengemudi pun cukup oke dengan kontur badan orang Indonesia. Ini oke banget sih. Oke, kita untuk depan segitu aja, kita lanjut ke belakang guys. Ya. Jadi belakangnya guys, kita coba duduk ya. Masih cukup nyaman sih dalamnya. Headroomnya juga masih 1 jengkal, gua tinggi 168. Duduk di belakang masih oke banget. Emang ini settingannya udah nggak bisa rebahan lagi, tapi ini masih cukup oke sih. Ini 1 orang 2 dewasa di sini, totalnya bisa 3 dewasa nih, masih lega kalau 3 dewasa. Dan untuk kaki sendiri masih jauh dengan posisi mengemudi yang cukup mundur. Ini masih worth it banget, masih ada sisa untuk kaki. Oke. Terus dia ada ininya juga nih, kanan kiri. Oke, dan sabuk pengaman seperti biasa. Lalu kita ke belakang guys, kita buka bagasinya ya, lewat sini. Nah, oke, kita ikut ke bagasi ya. Buka bagasinya. Ini bagasinya menarik banget sih ya. Jadi kalau mobil pada umumnya itu dia nggak setinggi ini memang posisinya nih. Tulangan ini biasanya di sini. Cuman dia bagusnya tuh ada jok belakangnya. Nah ini jok belakangnya itu bisa muat sampai 2 orang, 3 anak kecil atau 2 dewasa. Cuman dia pasti kakinya naik ya ke atas ya gitu. Maksudnya nekuknya itu nggak bisa ke bawah karena ini posisinya agak tinggi posisi kakinya. Ini bisa untuk barang juga sih segala macam. Oke, untuk bagian dalamnya cukup. Kita coba tes starter ya. Nah, ini untuk kuncinya sendiri itu kayak gini, simpel banget, kayak Nissan atau merek-merek Daihatsu mungkin kayak gini. Terus untuk kuncinya seperti ini, alarmnya ada 2, nah kolor seperti biasa. Nah ini kebetulan knalpotnya udah diganti guys. Jadi nah, kalau untuk RPM-nya itu seperti ini guys, simple banget. Jadi kita fokus sih notifikasinya hanya kecepatan aja ya. Kalau RPM-nya dia digital, terus apa? Indikator bensinnya udah digital, cukup keren sih. Rata-rata manual ya biasanya. Terus ini instrumen clusternya di speednya dia nyampe 180 dan ini simple banget sih. Kayak Nissan pada umumnya, cuman ini lebih simpel banget. Jadi kita tetap fokus untuk membaca kecepatan. Ini head unit yang tadi gue bilang, head unitnya oke sih, bisa di-upgrade ke Android dengan ukuran segini atau segala macam. Nah untuk AC-nya tuh bener-bener mirip Nissan guys tuh. Yang model puter ini sih masih simple ya, maksudnya modelnya nggak begitu ini ya, nggak begitu ketinggalan zaman tuh. Dan ini untuk kecepatan semburan anginnya ada di sini sampai level 4 ya. Semburannya lumayan sih, cuman dia nggak ada arah ke kaki atau kemana. Nah, dia langsung aja ke badan kita. Dan
mungkin ini belakangnya dia nggak double blower ya, info lagi ya. Jadi ya bukannya apa sih yang kalian dapatkan dengan harga segini, menurut gua udah worth it banget ya. Worth it banget dengan harga di bawah 70 juta. Kalian bisa bawa keluarga besar kalian atau untuk sehari-hari, untuk yang bolak-balik kantor, dinas atau mobil operasional, sangat cocok banget, atau buat keluarga kecil. Dan ini unik juga, si lacinya itu dia nggak pakai apa sih namanya, nggak pakai handle ya, karena di sini nggak ada laci. Kalau buat naruh apa handphone bisa di sini, tapi lebih safety di sini sih sebenarnya. Tuh bisa naruh notebook atau laptop ukuran kecil. Terus ini bisa buat naruh minum, sorry iklan. Nah ini satu lagi informasi nih guys. Jadi untuk power window-nya itu yang depannya sudah elektrik. Nah, kenapa kita bilang yang depannya elektrik? Karena yang belakangnya itu masih window by power atau diputer ya, pakai kekuatan tangan ya. Nah ini nih belakangnya, ini ya. Tapi menurut gua oke sih, maksudnya kalau penumpang belakang bisa lah untuk buka tutup diputer, masih oke lah, karena kan dengan harga segini itu pasti banyak opsi yang bukan dikurangin ya, artinya nggak bisa di add on gitu, kecuali kita mau nambah sendiri, itu is oke banget sih. Nah tampilan belakangnya juga simple dan enak ya. Tapi ini udah dibungkus kulit lagi ya guys, karena kalau kalian punya anak, punya barang-barang basah atau bawa-bawa cairan segala macam, ini bisa dilap. Nah, kita ganti yang kayak kulit-kulit jeruk ini ya, dibungkus lagi sama ownernya. Itu terus jarak pandang juga oke sih ya, karena ini mobilnya nggak terlalu lebar, sekitar 1,6 meteran lah, 1,6 1,5 mungkin. Kalau mobil besar-besar large pada umumnya kan di 1,9 sampai 2 meter lebar ya. Nah ini untuk rem tangannya guys. Nah, masih unik ya, masih back to nature. Nah, tapi oke sih, zaman sekarang masih udah jarang banget loh mobil pakai rem tangan jenisnya kayak gini. Ini untuk persnelingnya, posisinya enak juga ya di sini ya. Nah udah sih, itu aja yang bisa gua review dari mobil ini. Ini buat kalian yang punya budget di bawah 70 juta dan di atas 50 juta, kalian bisa beli Datsun Go Plus Panca ini guys. Oke, terima kasih buat waktunya, buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya kalau ada yang ditanyain ya. Ntar kita bakal review mobil lainnya lagi. Bye bye.